Ya, kakak-kakak sekalian yang saya hormati, kakak-kakak peserta KMD Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang tahun 2020 yang saya banggakan dan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pada kesempatan hari ini, kakak-kakak sekarang ini sudah hari keempat ya. Sudah hari keempat kita melaksanakan KMD. Nah, karena itu kita akan mencoba melanjutkan KMD ini sampai kakak-kakak dihantarkan oleh para kakak-kakak pelatih sebagai fasilitator kakak untuk menjadi pembina pramuka yang hebat. Setuju kakak? Setuju. Iya. Nah, kalau kakak-kakak setuju, angkat tangan tinggi-tinggi. Setuju kakak? Setuju. Iya, setuju. Terima kasih. Nah, kakak-kakak sekalian, kemarin kakak-kakak bersama Kak Yuni sudah diajak untuk bagaimana tentang SKU, SKK, dan SPG. Tadi oleh Kak Win, kakak-kakak juga sudah dibekali bagaimana kakak-kakak dalam membina. Tentunya dalam kita membina, kita membutuhkan satu media, kita membutuhkan satu metode yang dapat melengkapi kebutuhan kita sebagai seorang pembina. Nah, kakak-kakak sekalian, sekarang setelah kakak-kakak punya banyak bekal, sekarang mari kita mencoba bagaimana sih kita menjadi seorang pembina, yaitu dengan satu materi cara membina. Nah, kakak-kakak, materi kita di siang hari ini adalah cara membina. Nah, kalau kita membicarakan tentang cara membina, ada satu kata yang sangat penting di sini, yaitu membina. Nah, membina itu dilakukan oleh siapa kira-kira? Oleh pembina, oleh orang dewasa dalam gerakan pramuka. Orang dewasa dalam gerakan pramuka kita sebut sebagai pembina. Nah, apa kira-kira tugas seorang pembina? Tugas seorang pembina itu adalah mengembangkan tugasnya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Nah, berarti kalau tugas pembina ini mengembangkan potensi peserta ini bukan botol kosong. Peserta ini sudah memiliki satu pemahaman. Nah, tinggal kita bagaimana kita memfasilitasi mereka, kita mengembangkan potensi mereka sehingga mereka itu bisa menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berpotensi, pribadi yang berkarakter sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Nah, kemarin KMD pada saat menyampaikan fundamental gerakan pramuka, kalau kakak-kakak ingat bahwa di dalam fundamental gerakan pramuka ada tujuan gerakan pramuka yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang inti dari itu adalah bahwa gerakan pramuka ini yang pertama adalah ingin membentuk karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik itu ada di mana kalau kita mau membuka Trisatya dan Dasadharma atau Satya dan Dharma gerakan pramuka, di sana ada karakter. Misalnya di dalam Dasadharma, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti karakter yang dibentuk adalah karakter yang takwa. Dharma ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja, berarti seorang anggota pramuka itu harus hemat, harus cermat, dan harus bersahaja. Nah, kalau dari Dharma dan janji itu kita hitung, mungkin ada sekitar 24 karakter yang ingin dicapai oleh seorang anggota pramuka. Nah, untuk menghantarkan karakter ini adalah tugas dari pembina pramuka. Mengembangkan karakter peserta didik kita sudah punya karakter. Hanya saja karakternya mereka mungkin belum terasah karakternya. Nah, kewajiban kita untuk mengembangkan. Nah,
mereka berkarakter, di samping itu mereka juga diharapkan memiliki kecakapan hidup. Punya kecakapan hidup, punya keterampilan yang bisa digunakan untuk masa depan mereka, yang bisa digunakan kelak apabila mereka terjun di masyarakat, menjadi anggota masyarakat, menjadi mandiri, bisa untuk menghidupi dirinya, sehingga mereka akan menjadi manusia yang bahagia. Nah, tujuan akhir dari gerakan pramuka yang seperti apa dikatakan pada bawah itu adalah hidup mati bahagia. Nah, karakter kecakapan hidup, kemudian ada satu lagi kakak, sebagai warga negara diharapkan peserta didik kita itu adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa. Nah, jadi menjadi patriot bangsa ini. Nah, berarti kakak, di dalam kita membina ada 3 hal yang perlu sekali harus kita pahami, yaitu yang pertama ada pembina, kemudian ada peserta didiknya, kemudian yang ketiga adalah materinya. Pembina saat ini kakak-kakak dihantarkan untuk menjadi seorang pembina melalui kursus pembina pramuka mahir tingkat besar. Nah, untuk menyampaikan materi kepada peserta, pembina membutuhkan berbagai macam sarana. Bagaimana pembina bisa menyampaikan materi kepada peserta? Bagaimana peserta bisa menangkap materi? Nah, ini perlu adanya satu media, perlu metode, perlu alat, dan perlu strategi. Nih, ya. Jadi kakak sebagai seorang pembina, kenalilah peserta didik. Siapa peserta didik kakak? Nah, kakak sudah mendalami jiwa peserta didik. Kemudian materi. Di dalam gerakan pramuka, materi, gambaran materi itu, tolak ukurnya, jadi keberhasilannya itu adalah ada SKU, ada SKK, dan ada SPG. Nah, ini menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan kita. Nah, kakak-kakak sekalian, di dalam SKU, SKK, dan SPG ini sebetulnya sudah tercakup apa yang dinamakan dengan skesosi. Ingat kakak, apa skesosi itu? Nah, kemarin Kak Yuni, Kak Andi sudah mengingatkan kakak-kakak tentang skesosi, yaitu ske-nya adalah spiritual, kemudian K-nya adalah karakter, E-nya adalah emosional, ini sosial, sosial ya, terus inteligensi, intelektual, dan fisik. Nah, jadi seorang anggota pramuka itu harapannya spiritualnya kuat, emosinya tertata, karakternya mantap, jiwa sosialnya tinggi, intelektualnya juga tinggi, fisiknya juga kuat. Ini loh yang akan kita antarkan peserta didik kita. Bukan hal yang mudah ya kakak-kakak ya. Tidak seperti halnya kalau kita menggoreng tempe 5 menit jadi. Tapi kalau untuk mengantarkan peserta didik ini kita butuh waktu yang lama. Mungkin butuh waktu yang bertahun-tahun. Nah, kita menikmati hasilnya mungkin baru sekitar 15 atau 20 tahun kemudian kita baru tahu bagaimana hasil dari peserta didik. Nah, kegiatan yang ada di
situ SKU, SKK dan sebagainya itu yang menjadi materi kita, ini dibungkus dalam satu tema. Nah, tema ini adalah bungkus kegiatan. Nah, bungkus kegiatan. Nah, karena tema ini merupakan satu bungkus kegiatan, maka kalau di dalam gerakan pramuka dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nah ini dinamakan sebagai kiasan dasar. Nah, memudahkan kita untuk mencapai tujuan bungkusnya ini yang namanya kiasan dasar. Materi yang kita sampaikan kakak-kakak di dalam kepramukaan, kita punya pola penyampaian, pola pelaksanaan kegiatan. Nah, pola itu apa saja? Polanya yang pertama adalah upacara pembukaan. Nah, jadi kakak, setiap kita berlatih, awalilah dengan upacara pembukaan latihan. Kemudian setelah itu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan ini awalilah dengan energizer. Nah, apa energizer itu? Kita mengumpulkan peserta didik itu supaya terpusat pada kita. Jadi apalagi kalau siaga, kadang-kadang ada yang masih bermain dengan temannya, ada yang lari ke sana, lari ke sini. Nah, kewajiban pembina untuk mengumpulkan mereka, untuk menyatukan mereka supaya mereka konsentrasi dengan apa yang akan kita berikan. Nah, itu namanya adalah energizer, memberi semangat kepada mereka. Kemudian ada briefing, kemudian action, the brief, refleksi dulu Kak ya, maaf, refleksi, dan the brief. Nah, ini kakak, ini dinamis kakak ya. Artinya apa? Kita bisa atur. Setelah briefing, action, tidak langsung debrief. Debriefnya nanti kita kumpulkan. Nah, kemudian di tengah-tengah, apabila ternyata ada sesuatu yang konsentrasi mereka itu buyar, maka di sini kita bisa memberikan yang namanya ya kakak-kakak ya. Nah, terus yang terakhir di sini ini 1, 2, yang terakhir adalah upacara pembukaan. Nah, kakak, ini kita dalam membina itu sebetulnya intinya adalah ini. Nah, mungkin kakak-kakak yang di sini yang bersama-sama kita berdiskusi, ada yang ingin bertanya kakak, monggo silahkan. Kak Norma mungkin bertanya, Kak Yuni, Kak Isni yang bertanya sehingga bisa membantu memperjelas materi ini, bisa memperjelas pemahaman dari kakak-kakak peserta KMD. Monggo Kak Norma, Kak Isni, Kak Yuni. Jelaskan tentang pola tadi ya. Kemudian kita ketahui bahwa kurikulumnya pramuka adalah SKU. Nah, menghubungkannya atau hubungannya itu bagaimana Kak? Penerapan SKU dengan polanya tadi itu. Ya. Terima kasih. Nah, kakak-kakak yang sering kita jumpai mungkin di tempatnya Kak Yuni, di tempatnya Kak Isni, kakak-kakak kalau membuat program latihan itu biasanya kegiatan, begitu Kak ya. Nah, di sana ada kegiatan. Kemudian minggu 1. Nah, minggu 1 ini SKU nomor 3 misalnya. Kemudian minggu ketiga SKU nomor 16 misalnya. Nah, berarti ini akan terpotong-potong sehingga semua SKU itu kakak jadi satu, nomor 1 sampai nomor 3 sampai pertemuan ke-24 mungkin dalam satu semester. Habis sudah Kak, berarti Kak kalau seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam satu kegiatan itu ada bungkus, ada tema. Maka kita bisa pilih materi yang ini yang ada di SKU itu, misalnya kita punya satu gagasan. Kita ramu dalam satu bentuk tema kegiatan. Nah, misalnya Kak, misalnya saya ingin membuat satu tema. Nah, tema yang saya buat ini ya Kak ya, jangan seperti ini ya Kak ya. Jadi kita buat dulu tema.
tema ini misalnya di dalam minggu ke-1 temanya adalah ini. Nah, kalau misalnya tema ini ternyata belum selesai, bisa dilanjut ke minggu berikutnya. Tapi materi kegiatannya beda. Nah, misalnya saya akan membuat satu tema kegiatan. Tema saya ini misalnya mencari harta karun. Nah, misalnya mencari harta karun ya Kak Norma ya. Nah, mencari harta karun ini tidak hanya bisa untuk siaga. Kak Norma kan kebetulan siaga. Nah, kalau Kak Norma siaga mencari harta karun untuk siaga itu bagaimana? Nah, temanya seperti ini. Kakak istri penggalang, Kak Gini juga penggalang kan Kak ya? Penggalang enggak? Oh penegak, oh lengkap kalau gitu siaga, penggalang enggak sih kalau gitu. Nah, mari kita diskusikan bareng. Nah, jadi dengan tema mencari harta karun ini ya Kak ya. Nah, kalau kita mencari harta karun untuk siaga, kira-kira rangkaian materi yang bisa kita gunakan untuk model mencari harta karun ini bagaimana Kak? Apa misalnya? Kak Norma punya ide apa? Ya. Kim mungkin Kak ya. Kim, ya. Kim, ya. Ya Kim. Nah, terus mungkin walaupun penegak bisa urun, apa kira-kira? Ini pakai aplikasi Google itu loh. Aplikasi Google, siaga loh Kak ya, siaga. Kalau penegak. Kalau enggak, kita siaga aja Oh, dulu. siaga dulu. Oh, siaga. Siaga. Saya pikir siaga. penegak. Nah, mungkin oh iya karena penegak jadi ya pikirannya sudah di sana ya. Nah, kalau siaga mungkin Kak Norma bisa membantu lagi Kak. Nah, biar yang penegak tidak ada siaga rasa penegak. Nah, ya. Seperti penjelajahan ala siaga itu Kak ya. Ya, misalnya alat mapping ya Kak ya. Jadi mereka pemetaan. 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 Nah, terus mungkin karena waktu kita itu sekitar 1 jam bermain, kita tambahkan Bermain, satu ya. lagi, misalnya apa? Nah, Misalnya games apa gitu iya permainan. boleh, ini sudah game. Kemudian ada pemetaan. Mungkin satu lagi yang bisa kita kan untuk menyampaikan untuk mencari harta karun itu butuh komunikasi Kak ya. Iya, Nah, iya. komunikasinya kita buat satu bentuk kegiatan yang namanya permainan adalah misalnya berita berantai. Berantai. Nah, ini sudah jadi uraian, berarti kegiatan untuk mencari harta karun ini kita bisa menggunakan model game ya. Kemudian kita pemetaan, kemudian kita berita berantai. Nah, dengan kegiatan ini apakah panca inderanya terkembangkan Kak? Iya. Iya. Nah, apakah panca inderanya terkembangkan? Nah, Kim misalnya panca indera, kalau misalnya Kimnya dipakai Kim bau dan Kim lihat, nah panca inderanya terkembangkan. Pemetaan, nah dia mencari, meraba, berarti panca indera raba juga terkembangkan. Kemudian nanti ketika dia mau memetakan, menancapkan itu juga kita dengarkan suara teman, saran teman, kita lihat di situ ada apa, berarti seluruh panca inderanya kita harapkan dikembangkan pada saat kita melaksanakan kegiatan, ya Kak ya. Nah, sehingga dengan tema ini kita bisa mencari harta karun. Nah, ini temanya. Setelah itu baru kita susun skenario-nya. Ya, kita susun skenario-nya. Mungkin Kak Mama punya ide mana dulu dengan mencari harta karun ini model kegiatannya mungkin bisa disetting bagaimana begitu Kak? Berita berantai dulu mungkin Kak ya. Berita berantai. Jadi yang di depan itu misalnya kita akan menuju sebuah Satu pulau, tempat. sebuah pulau gitu ya. Ya. Dan hanya diketuk-ketuk seperti ini ya kan. Kalau nggak ditulis di belakang sini biasanya Kak ya. Atau lewat bisikan juga Ya. boleh. Misalnya ada bendera-bendera nanti itu Kak ya. Ada bendera-bendera warna merah seperti itu aja mungkin. Jadi sampai depan nanti merah. Maka barung ini menuju ke bendera warna merah. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang barung keduanya juga seperti itu. Barung warna hijau, dia akan lari ke sana, apa yang ada di sana. Seperti
itu mungkin ya kalau ya, saya. ya, itu ya. Nah, berita-beritanya seperti itu. Nah, kemudian pemetaannya kan ini luas Kak ya. Arena yang untuk dicari kan luas. Paling tidak harum hijau bagi ini, harum merah bagi ini, harum biru seperti ini. Nah, berarti di tempat ini mereka melakukan pemetaan bendera yang tadi ditancapkan, dipasang, misalnya membentuk arena, terus dikelilingi, terus mereka pada kim yang selanjutnya mereka mencari di arena ini apa yang ada. Ya, di arena ini apa yang ada. Tadi pada saat sebelum mereka mencari, kita sudah briefing pada mereka, membriefing. Nanti silahkan mencari benda-benda yang ada di sekitar sini dengan catatan tidak membuka bungkus. Ya, tidak membuka bungkus. Berarti kan dia mengamati. Oh, itu pengamatan dengan mata. Ya, sudah. Lanjutnya kim yang berikutnya adalah dengan apa? Dengan bau. Dia ngambil. Oh, ini baunya terasi. Nah, ini baunya ikan asin. Berarti kan mereka sudah melakukan zakat, inteligensinya terkembangkan. Ya Kak ya? Nah, sehingga dengan satu tema ini, skesosifnya terkembangkan nggak Kak? Iya. Terkembangkan. Iya. Panca inderanya terkembangkan atau tidak? Iya. Metode kepramukaannya. Metode kepramukaannya. Apakah juga terlaksana? Pelaksanaannya ada di mana Kakak? Di alam terbuka. Ada bentuk progresifnya Kakak? Tantangannya ada? Ada. Ya, dia bertantangan cepet-cepetan menantang cepat. Ya. Kemudian apakah ada kode kehormatannya? Kode kehormatannya terlaksana atau enggak Kak kira-kira dengan berbagi? Nah, kalau misalnya tidak ada kode kehormatannya, mereka akan larinya desa-desaan, ya kan? Mungkin senggol-senggolan sampai yang lain sehingga bisa jatuh. Nah, ini berarti metode kepramukaan 8 unsur ini bisa tercakup. Nah, berarti pada saat saya memberikan tema dengan judul mencari harta karun ini, saya menggunakan metode kepramukaan. Media yang digunakan kira-kira apa Kak? Bumbu, ya, bumbu, ya ada bumbu, ada bendera. Nah, kemudian alatnya kira-kira apa yang digunakan? Nah, ada lidi karena Kak Norma tadi ada japit untuk mengambil, ada kayu untuk membuat memasang bendera dan sebagainya. Berarti ketika kita membina ini, cara membina ini sudah mengaplikasikan ilmu yang Kakak terima mulai dari SKU sampai dengan metode yang tadi siang itu sudah tercakup. Penggalak juga begitu Kak Ismi. Dengan tema ini juga bisa kan? Nah, dengan tema ini misalnya dengan tema mencari harta karun, kalau penggalak kegiatannya lebih patriotik. Kira-kira kegiatan apa? Ya, jejak. Ya, dengan mencari jejak. Harta karunnya diletakkan yang di tempat agak jauh, di atas pohon, mencari jejak. Ya, kemudian berarti mereka tanda jejak. Nah, ketika mereka akan berangkat, mereka diberi dimapur dengan morse, sandi-sandi untuk memberangkatkan mereka. Kemudian karena tempatnya jauh, mungkin mereka harus nyebrang sungai, maka mereka pakai tali. Atau kalau mereka tidak membuat tongkat, mereka harus menggunakan ikatan dan sebagainya. Ya, nah itu bisa dengan satu tema. Mungkin Kak Yuni yang menegak tadi menggunakan Google Map. Nah, berarti benda yang dicari harta karunnya itu mungkin jatuh berapa kilo dari tempat sini gitu. Ya. Terus kemudian pakai aplikasi yang panitia memantaunya itu hanya di tempat saja, pos-pos begitu saja. Gitu aja ya. Ya, Ini sudah sampai mana laporan, foto kirim. Ya, foto gitu. kirim. Ya. Mereka pakai aplikasi. aplikasinya. Jadi sudah dilakukan di sana, kita beberti ini benar Sana sudah ada tantangan apa? Ada tantangan apa? Ada tantangan apa? Begitu kayak Gitu ya. Kira-kira seperti itu seru enggak Kak? Seru banget. Visual. Wow gitu kayak seru. Nah, dengan bermain ini apakah nanti setelah kegiatan ini peserta didik bisa uji SKU? Bisa. 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 Nah, misalnya apa kalau siaga bisa uji SKU apa ini Kak?
Ya, ada kan? Kim. Terus yang penggalang, tanda jejak. Ya. Penegaknya mungkin bisa diaplikasikan dalam peta. Ya, membuat peta-peta, peta kompas dan sebagainya, denah dan sebagainya. Iya. Nah, ternyata dengan model ini peserta didik kira-kira jenuh nggak? Enggak, Kak, ya, menyenangkan. Mereka tertantang. Jadi tidak setiap saat mereka datang, ayo sekarang kita latihan Simafur, besok lagi kita latihan Morse, besok lagi kita latihan. Nah, jadi tidak heran kalau yang pertama peserta didiknya 50, lama-lama setelah 6 bulan tinggal 5. Karena apa? Ternyata kita sebagai pembina merasa tidak kreatif. Nah, pembina dituntut untuk kreatif dan inovatif. Gitu Kakak ya. Nah, untuk selanjutnya supaya kakak-kakak lebih jelas, lebih paham, nanti kakak akan kami share contoh skenario ya. Contoh skenario, dan jangan lupa setelah itu kakak-kakak juga akan mendapatkan tugas untuk memperdalam supaya paham sekali bagaimana sih cara membina itu. Persiapan besok hari Sabtu kakak harus praktek. Nah, di sana praktek membina dengan bekal ini nanti ada penugasan, kakak lebih paham. Nah, kita akan bisa melaksanakan praktek membina. Dari KPD kita praktek membina, keluar dari KPD kakak menjadi pembina yang hebat, pembina yang profesional. Setuju kakak? Setuju. Iya. Siap kakak untuk menjadi pembina hebat? Ya. Nah, kalau kakak siap menjadi pembina hebat, teriakkan keras-keras dimanapun kakak berada. Saya siap jadi pembina hebat. Ayo. Saya siap menjadi pembina hebat. Terima kasih tepuk tangan. Kakak-kakak sekalian, demikian saya sampaikan materi penghantar materi cara membina. Mudah-mudahan dengan materi cara pembina ini kakak-kakak menjadi paham bagaimana untuk menjadi seorang pembina. Apabila kakak-kakak ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya di WA grup ketika WA dibuka. Gitu kakak ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih.